membacakan doa supaya kita dilancarkan dalam belajar. Tolong kita kelasnya disiapkan ya. Siap, gerak. Hormat kepada Bu Guru, gerak. Tegak, gerak, doa mulai. Ibu akan mengambil absen dulu. Ya, Nana ya, mendengarkan namanya satu persatu. Nah, mendengarkan ya. Askam Zafar. Hadir, Bu. Susan. Aska Permana. Hadir, Bu. Dafa Ibnu Hafiz. Hadir, Bu. Dirga Saputra. Hadir, Bu. Hadir Dirga. Fahri Zikrila. Fahri Zikrila ada? Hadir, Bu. Hadir. Fajri Sadan. Hadir, Bu. Hadir. Valencio. Hadir, Bu. Iya. Fatia Aluna. Hadir, Bu. Hadir. Febrian Saputra. Febrian ada? Febrian Saputra ada? Sakit? Ada? Nah, Febrian Saputra ada. Jesslyn Noraska Putri? Hadir, Bu. Iya. Kemudian Kesia Nopriani? Hadir, Bu. Ya. Muhammad Nazidan? Hadir, Bu. Rafatan Ahmad Maulana? Hadir, Bu. Hadir. Rizky Ferdiansa? Hadir, Bu. Silva Nafisa Putri? Hadir, Bu. Zalima Nasiha? Hadir, Bu. Hadir. Zikri Muhammad Ali? Hadir. Ada? Iya. Baiklah, Ibu sudah mengambil absen semuanya. Nah, sekarang kita akan memulai pelajaran kita. Sebelum kita mulai pelajaran kita menunjukkan bagaimana rasa nasional kita terhadap bangsa kita. Marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu Garuda Pancasila. Dalam Ibu tolong berdiri semuanya ya. Ini semuanya, oke?
Ya, silakan duduk semuanya. Tentang materi berikut tentang pecahan. Sebelum itu kita sudah pelajari tentang garis bilangan. Kira-kira ibu tahu garis bilangan? Ada yang sudah tahu garis bilangan? Kemarin kita sudah pelajari tentang garis bilangan. Jadi garis bilangan adalah urutan bilangan dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, jadi untuk itu dimuat di dalam garis bilangan yang dimulai dari angka 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, baiklah. Sekarang kita akan masuk pada materi kita. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik dapat mengidentifikasi kompetensi pecahan atau konten sebagai bagian dari benda konkret dengan tepat atau variasi. Kemudian C5 dan C4E, peserta didik dapat menentukan kompetensi pecahan atau konten sebagai bagian dari utuh atau variasi. C5, peserta didik dapat menyajikan kompetensi pecahan atau konten menggunakan benda konkret dengan benar atau variasi. Nah, sekarang kita masuk pada pembelajaran kita yaitu tentang pecahan. Kira-kira ibu tahu pecahan? Baiklah, materi kita pada hari ini adalah tentang pecahan. Tahu apa itu pecahan? Tahu. Pecahan merupakan bagian dari kesatuan atau keseluruhan. Nah, bilangan pecahan juga dapat digunakan untuk menyatakan suatu bagian dari benda utuh. Tahu benda utuh? Satu masih utuh namanya itu namanya. Kemudian pecahan juga dapat digunakan untuk menyatakan suatu bagian dari sekelompok benda. Nah, sekarang coba lihat, ibu mempunyai gambar. Kira-kira ibu tahu gambar apa kayaknya tadi? Pizza. Tahu dengan pizza? Pernah mencobanya? Pernah? Bagi yang belum, mungkin kalian bisa nanti membeli pizza seperti inilah gambar pizza. Nah, ini gambar pizza ini adalah terdiri dari satu, berarti masih utuh. Sedangkan yang sebelahnya ini adalah sudah dipotong atau dibagi. Kira-kira ibu tahu sudah bagi berapa ini? Dibagi berapa kue pizza ini? Satunya 1/2, satunya 1/2. Kenapa dia 1/2? Karena sudah dibagi 2. Jadi 1/2 ini kalau ditambah 1/2 menjadi 1. Yang untuk tadi setelah dibagi dia menjadi 1/2, satunya 1/2. Jadi dibagi 2 menjadi 1/2. Kemudian yang kedua, coba lihat yang kedua lagi. Nah, ini pizza utuh atau bagaimana? Utuh. Masih belum dibagi. Kemudian kita bagi di sini bagi 3. 1/3, 1/3, 1/3. Kalau kita tambahkan ini 1/3 tambah 1/3 ditambah 1/3 sama dengan 3/3. Kalau tambah misal 1/3 ditambah 1/3 tambah 1/3 sama dengan 3/3. Kalau 3/3 ini kita bagi 3 bagi 3, contohnya misalnya ada kelereng 3 buah. Dibagi 3 kita bertiga, dapatnya berapa? 1. Dapatnya 1. Itu tadi 1. Jadi dibagi tadi satunya tuh 1/3. Kemudian 1/3 dan 1/3.
nomor 3. Nah, pizza, 1 potong pizza, ya nak? 1 potong pizza dipotong menjadi 1 pizza dipotong menjadi 1/4. Berarti berapa buah anak 1/4-nya? Ada berapa? 4. Bagus sekali ya seperti itu. 1/4. Apa tadi? Ada 4. Kita hitung sama-sama ya. Coba kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. Jadi potongannya ada 4 buah. Bagus sekali. Kemudian ini ada bentuk gambar pizza lagi yang sudah dipotong. Kira-kira kamu tahu berapa bagian potong pizza ini? Berapa? Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini berapa kira-kira ini 1 potong ini? Siapa bisa menentukan? Nah, coba Wafi. Satu potongnya berapa? Ya. Satu potongnya berapa? 1 pede lah. Sama dengan 1 per. Iya seperti itu. Ini 1/8. Saya tahu ya 1/8 itu 1/8 anak. Iya. Ini juga 1/8. Ini juga 1/8. Ini juga 1/8. Kemudian kita hitung menjadi 8 buah tadi ya. Coba kita bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 1/8. Sampai di sini pengertian anak semuanya. Mana dulu Wafi? Ya. Nah, kemudian kita masuk pada Tadi kita menyatakan dalam bentuk ada pembilang dan penyebut. Ini itu nak, ya. Kalau kita umpamakan di misalnya macam tadi A per B, begitu nak. Jadi A ini adalah kita namakan dengan pembilang. Kemudian B adalah penyebut. Jadi di contoh 1/8 tadi berarti 1 adalah kita katakan dengan pembilang. Kemudian kapan kira-kira apa anak? Penyebut. Sampai di sini mengerti? Sama di sini. Jadi 1 ini penyebut, 1 pembilang, 2 penyebut.
pecahan sederhana. Kembali lagi bertemu bersama Ibu ya. Kali ini kita akan belajar pecahan sederhana di kelas 3 dasar. Mari saksikan video pembelajaran kali ini dengan semangat. Perhatikan. Coba kita perhatikan gambar jeruk berikut ini. Terdapat satu buah jeruk, kemudian jeruk tersebut dipotong menjadi dua bagian. Setiap satu potong jeruk bernilai setengah. Dipotong menjadi dua bagian. Setiap satu potong jeruk bernilai setengah dan satu potong lainnya bernilai setengah. Setengah bagian jeruk tersebut dapat kita tuliskan dalam bentuk pecahan, yaitu seperti berikut ini. Nah, dibacanya sama dengan setengah, atau kita juga dapat menyebutnya 1/2. Angka 1 pada pecahan 1/2 disebut pembilang, sedangkan angka 2 disebut penyebut. Perhatikan gambar pizza berikut ini. Ada satu buah pizza yang dipotong menjadi dua bagian sama besar. Maka bentuk pecahan pizza tersebut dapat kita tuliskan 1/2. Dari mana asalnya? Yaitu 1 dari banyaknya pizza, sedangkan 2 yaitu jumlah potongan pizza. Karena pizzanya ada 1 dipotong menjadi 2, maka pecahannya 1/2. Mari kita perhatikan lagi contoh selanjutnya. Di sini ada satu buah pizza yang dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Maka bentuk pecahannya adalah, kita perhatikan banyaknya pizza adalah 1 per jumlah potongan pizza. Jumlah potongan pizzanya ada 1, 2, 3. Ada 3. Maka bentuk pecahan pizza tersebut adalah 1/3. Lanjut dengan contoh berikutnya. Masih dengan satu buah pizza. Kali ini kita potong menjadi 4 bagian sama besar. Maka bentuk pecahannya mari kita tentukan sama-sama. Kita lihat dari banyaknya pizza ada 1. Sedangkan jumlah potongan pizzanya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jumlah potongan pizza ada 4. Maka bentuk pecahan pizza tersebut adalah 1/4. Pada gambar berikut ini. Di sini sudah terdapat 3 buah soal. Silakan kalian tentukan berapa nilai pecahan dari gambar-gambar tersebut. Kemudian di sini ada bentuk pecahan. Silakan kalian tuliskan cara membaca pecahan tersebut.
Tulis latihan tersebut pada buku tulis tema kalian. Tulis di buku latihannya ya. Coba keluarkan bukunya anak-anak semuanya. Keluarkan bukunya. Nah, sekarang keluarkan buku dasarnya, buku latihannya. Buatlah tentukan nilai-nilainya pada gambar berikutnya. Yang pertama, gambar buah apel. Nah, buah apel. Nah, oke, anak sekalian, mendengarkan dulu ya. Sekarang di gambar sudah ada tertera, tentukan nilai pecahan pada gambar berikut. Lihatkan semuanya belakang gambarnya. Nah, dibuat di buku latihan. Ada 3 buah. Nah, tentukan nilai pecahannya berapa nilai pecahannya. Buat yang bagus-bagus. Ya. Gambarnya bagus-bagus. Kapan perlu dikilir? Ada kilir? Pensil warna ada? Ada anak pensil warna? Keluarkan pensil warnanya ya. Kapan perlu? Tidak pin pen ada? Buat gambarnya yang lebih besar ukurannya ya. Lebih besar dong. Gambar dong. Ya. Buat gambar, buat nilai pecahannya berapa? Bagus ya. Oke. Hasil bagus. Jamkan.
Per.
Oke, semuanya sudah siap? Sudah siap, coba kumpulkan semua latihan yang ke depan. Sedikit lagi ya, untuk memberi semangat kalian untuk belajar. Semuanya oke? Nah, namanya siap? Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. Gulung-gulung, gulung-gulung. Sampai tinggi. Gulung-gulung, gulung-gulung. Sampai bawah. Iya, bagus. Sudah tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Bagus, mantap. Masih sangat ya? Baiklah, sekarang kita masuk pada pecahan senilai. Belajar tentang pecahan senilai ya. Sekalian, kita sampai sekarang pada pecahan senilai ya. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama dengan pecahan lain. Sekarang kita lihat video pecahan senilai. Oke? Bertemu kembali dengan Ustaz Edi.
Kali ini kita akan berdiskusi kembali tentang materi pecahan senilai. Pada slide selanjutnya, Ustadz akan menampilkan pecahan 1/2, 2/4, dan 4/8. Coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar A, 1 bagian utuh atau 1/1. Gambar B, 1 bagian dari 2 bagian sama besar atau 1/2. Gambar C, 2 bagian dari 4 bagian sama besar atau 2/4. Gambar D, 4 bagian dari 8 bagian sama besar atau 4/8. Baiklah anak-anak, sekarang perhatikan kembali. 1/2 atau setengah, 2/4 dan 4/8 memiliki perbedaan bilangan pembilang dan penyebut. Akan tetapi setengah senilai dengan 2/4. Setengah atau 1/2 juga senilai dengan 4/8. Maka 1/2, 2/4, dan 4/8 adalah pecahan senilai. Lalu, apa yang dimaksud pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama walaupun penyebut dan pembilangnya berbeda. Untuk membuktikan bahwa pecahan 1/2 atau setengah senilai dengan pecahan 2/4, kita dapat membandingkan kedua pecahan tersebut dengan melakukan perkalian silang. 1/2 atau setengah, titik-titik 2/4. Maka pembilang pada setengah dikalikan penyebut dari 2/4, yaitu 1 dikali 4 sama dengan 4. Selanjutnya, pembilang 2/4 dikalikan penyebut dari 1/2, yaitu 2 dikali 2 sama dengan 4. Ternyata, setelah perkalian silang hasilnya sama-sama 4. Inilah yang membuktikan bahwa pecahan 1/2 atau setengah itu senilai dengan pecahan 2/4. Teman-teman juga bisa membuktikan bahwa pecahan 1/2 atau setengah, 2/4, dan 4/8 juga senilai dengan melakukan perkalian silang. Lalu, bagaimana cara mencari pecahan senilai? Sekarang kita perhatikan gambar ibu yang ada di papan tulis. Nah, ini adalah pecahan senilai. Nah, contohnya ayah mempunyai 1 petak tanah. Setengahnya dia akan membuatkan peternakan ayam. Nah, jadi ini gambarnya. Ini 1 petak tanah yang utuh. Kemudian yang kedua, ini gambar nomor 1 petak tanah utuh. Kemudian ini adalah gambar yang kedua, yaitu 1 petak tanah dibagi 2 bagian. Kemudian 1 petak tanah yang ini dibagi 4, ini yang ketiga. Kemudian 1 petak tanah dibagi 6 bagian. Jadi di sini kalian bisa melihat 1 petak tanah utuh, pecahan senilainya kira-kira berapa? Masih utuh berarti 1/1. Kemudian nomor 2, 1 petak tanah dibagi 2 bagian. Berarti 1 bagian ini nilainya atau pecahannya adalah 1 bagian tanah, petaknya tadi dibagi 2. Dibagi saja 1, 2. Jadi 1 petak tanah, kemudian 2 bagiannya. Berarti sini 1/2. Ketiga, 1 petak tanah, 1 petak tanah ini, dibagi 4 bagian. Iya, dibagi 4. Ini semuanya 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 petak. Ada 4 bagian. Oke, jadi 1 petak tanah dibagi 4 bagian. Kemudian 2 bagiannya
bagaimana Pak Petrus? Satu petak tanah ini dibagi 6 bagian. Kita hitung 1, 2, 3. Berarti 3 bagian. Berarti kotanya tadi dibagi berapa? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 3 bagian. Berarti 3 per 6. Betul? Bagus. Nah, itulah pembagian dari pecahan senilai. Jadi 1 per 2 sama dengan itu 1 per 2 sama dengan 2 per 4 sama dengan 3 per 6. 3 per 6. Ini nilai yang ketiga ini adalah nilainya sama. Ini nilainya sama. Sampai sini mengerti? Baiklah, sekarang ada tugas berkelompok. Silakan ketua kelompoknya ke depan masing-masing ketua kelompok untuk mengambil kertas satu persatu. Ketua kelompok satu-satu ke sini. Satu lembar kertas ini bisa dijadikan lipatan membentuk nilai pecahan. Masing-masing nilai pecahan. Maka Nenek bisa mengerjakannya dari nilai pecahan dengan cara melipatnya. Kamu temukan nilai-nilai yang ada di nilai yang ada terdapat di kertas tadi. Contohnya nilai setengah, nilai 1 per 2, 1 per 3, 1 per 4. Bisa kan? 1 per 2. Nah, sekarang coba mengerjakan per kelompok ya. Nanti kita diskusikan apa betul yang dibuat oleh kelompoknya dengan cara lipatan dari kertas yang membentuk nilai pecahan. Oke? Nah, coba kerjakan. Kita diskusi teman-teman bagaimana caranya. Nilai berapa yang akan kita buat di kertas lipatan yang ada. Terserah menurut kelompoknya, oke? Tulis pecahannya, tulis di kertas itu 1. Kita bisa menemukannya yang lain. Buat pecahannya ya. Buat nilai pecahannya. Misalnya berapa? Bisa menemukannya. Coba permainan. Ini satu kertas ini kan masih utuh. Kita cari nilai pecahnya di kertas ini. Terserah kelompoknya bagaimana mendiskusikannya buat nilai pecahnya. Oke? Sudah bisa? Bisa?
satu ya. Kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga. Belakang kelompok M. Sudah siap semuanya? Sudah bisa menemukan di sini mencari nilai bintangnya dan kata yang dipakai? Sudah? Kelompok satu sudah? Mana dengan kelompok dua? Sudah. Kelompok tiga sudah bisa menemukannya dari lipatan kertas tersebut. Bacanya. Kelompok empat berbeda dengan temannya kalau bisa. Sekarang coba perlihatkan ke depan. Masing-masing kita kelompok membawa hasil dari permainan katanya. Satu orang bawa ke sini. Kelompok satu sudah. Oke, kelompok dua bagaimana? Sudah. Kelompok tiga, empat. Iya. Mari kita lihat apakah bisa menemukannya ya anak-anak ibu. Siapa lagi? Kelompok tiga gimana? Bisa juga ketemu? Kita lihat bagaimana kelompok satu memperlihatkan hasil kerjanya bagaimana? Berarti bacanya 1 per M? Betul kan? Betul. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Menembak, kita nembak. Bisa berjalan. Nah, kemudian kita lihat kelompok dua bagaimana hasil karyanya. Juga 1 per 4. Iya. Betul kan anak? Lipatannya betul? Iya. Tepuk tangan semuanya. Kemudian kelompok tiga. Nah, kelompok tiga coba perlihatkan hasil lipatannya berapa lipatan? 5 tapi tidak terputus. Betul kan ini? Tidak ada pembagiannya kan? Berarti bagaimana? Kelompok tiga ya. Coba ketua, bagaimana hasilnya? Lalu? Jadi 1 per 5. Jadi lipatan ini terdiri dari 5 lipatan, berarti 1 per 5. Tepuk tangan dulu buat kelompok tiga. Bagus. Nah, sekarang kita kelompok empat. Berapa ditemukannya? Sama 1 per 2. 1 per 4. Ya, bagus semuanya, bagus. Nah, cobain dulu. Sekarang juga ada bentuk lembar kerja. Ibu berikan kepada 4 kelompok lagi. Nah, masing-masing kamu akan mengerjakannya. Memodelkan pecahan dengan gambar. Pertama pecahnya satu gambar setengah. Kedua 1 buah gambar 1 per 3. Ketiga 1 buah gambar 1 per 4. Kemudian 2 buah gambar 1 per 4 menggunakan bentuk jajaran genjang dengan 4. Pokoknya 2 ya untuk nomor 4.
Gambar 1/2. Ketik shadow 1/3. Ano? Daw dollar bisa naik tulis.
Sudah semuanya, selesai semuanya. Nah, kita kumpulkan di dalam kan. Kelompok 1, kelompok 2, bagaimana nih kelompok 3 sudah? Dan kelompok 3. Nah, semuanya sudah terkumpul lembar kerja peserta didik, sudah ada di tangan ibu. Dan bagaimana rasanya belajar pecahan ini? Mudah apa sulit? Mudah. Sudah bisa dengan kelompok menciptakan pecahan-pecahan seperti yang telah kita pelajari tadi? Sudah? Jadi kita tadi sudah mempelajari tentang pecahan sederhana. Nah, kemudian pecahan senilah. Jadi dari sini kita sudah bisa mengetahui banyak tentang pecahan yang telah kita pelajari tadi. Nah, sekarang sudah berakhirnya waktu kita. Coba kita kelas dipimpin untuk menyampaikan tadi bahwa pecahan, kita sudah belajar tentang pecahan. Itu tadi nak. Dapat kita simpulkan bahwa pecahan terbagi dari dua tadi ya. Satu pecahan sederhana yaitu A per B, jadi menyatakan pembilang dengan pembagi pembagiannya. Kemudian kita sudah belajar tentang nilai pecahan senilai yang nilainya sama walaupun berbeda dari keseluruhannya, tapi nilainya sama. Bagaimana perasaan anak-anak setelah mempelajari pecahan? Senang. Mudah atau sulit? Mudah. Terima kasih semuanya. Jadi berarti anak-anak ibu sudah paham dan mengerti tentang pecahan. Karena berakhirnya acara kita pada hari ini, baiklah sebelum kita mulai, kita akhiri dengan menutup dengan membacakan doa untuk pulang dari kedua kelas kita. Istai